Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Saya Muhammad Bayu Adidenta, NIM 1908031040415. Saya di sini akan menyampaikan informasi aktual tentang Bank Rakyat Indonesia dan laporan keuangannya. Profil Bank BRI. Di sini ada visi dan misi dari Bank BRI itu sendiri. Di mana visi dari Bank BRI itu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home the best talent. Untuk misi dari Bank BRI ini, yang pertama yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk yang kedua yaitu memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui yang pertama yaitu sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance driven culture. Yang kedua yaitu teknologi informasi yang handal dan future ready. Yang terakhir yaitu jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Bank Rakyat Indonesia ini adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini didirikan di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja pada tanggal 16 Desember tahun 1895. Untuk jenis banknya sendiri, Bank BRI ini termasuk jenis bank pemerintah. Produk Bank BRI. Produk Bank BRI ini ada dua. Yang pertama yaitu produk simpanan, yang kedua produk pinjaman. Di mana di produk simpanan ini ada tabungan Brit Ama, tabungan BRI Junior dan Junior Rencana, tabungan BRI Simpedes. Untuk yang produk pinjaman ini ada 6 macam. Yang pertama yaitu kredit mikro, yang kedua kredit consumer, yang ketiga yaitu briguna, yang keempat yaitu kredit retail komersial, yang kelima yaitu kredit menengah atau korporasi. Sedangkan yang terakhir untuk produk pinjamannya sendiri itu yaitu kredit program. Sumber dana bank. Di sini ada sumber dana bank simpanan nasabah. Simpanan nasabahnya itu pada tahun 2017 mencapai 841.656.450 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018-nya itu di mana total simpanan nasabahnya itu mencapai 944.268.737 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu total simpanan nasabah yang masuk pada Bank BRI yaitu mencapai 1.291.196.659 rupiah. Jadi pertumbuhannya dari 2018 sampai 2019-nya itu mengalami peningkatan yaitu 8,15%. Simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan itu terdiri atas
pada tanggal 31 Desember 2018 totalnya yaitu mencapai 9.131.158 rupiah. Sedangkan total yang dihasilkan pada tanggal 31 Desember tahun 2019-nya itu mencapai 17.669.829 rupiah. Jadi untuk tahun 2019-nya itu simpanan dari bank lainnya juga mengalami peningkatan. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lanjutan. Di sini ada klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut. Di mana dari total keseluruhan pada tahun 2018 tanggal 31 Desember totalnya yaitu pada kurang dari 1 bulannya itu totalnya mencapai 9.080.497 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018-nya lebih dari 1 sampai 3 bulan itu totalnya hanya mencapai 50.661 rupiah. Untuk 3 bulan sampai 1 tahunnya itu tidak ada. Jadi totalnya yaitu dari total 9.080.497 rupiah ditambah 50.661 rupiah, itu hasilnya totalnya semuanya menjadi 9.131.158 rupiah. Jasa-jasa bank. Untuk jasa-jasa banknya itu ada 2 macam. Di sini ada cash management system, ada juga reverse remittance. Di mana untuk cash management systemnya itu ada jasa kelembagaan, jasa bisnis dan keuangan, ada e-banking dan jasa layanan bisnis internasional. Untuk reverse remittance-nya itu ada jasa layanan treasury, BRI prioritas. Laporan komitmen dan kontingensi. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk tagihan komitmennya mencapai pada tahun 2019 pada bulan Desember itu mencapai 7.2.503 rupiah. Untuk kewajiban komitmennya itu mencapai 171.359.429 rupiah. Untuk fasilitas yang pertama itu ada fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, itu mencapai 130.056.133 rupiah. Untuk fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik itu sebesar 0. Untuk yang poin ketiga, untuk irrevocable L atau C yang masih berjalan, itu pada bulan Desember tahun 2019-nya itu mencapai 6.434.088 rupiah. Sedangkan pada posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan itu mencapai 34.869.211 rupiah. Sedangkan yang lainnya itu 0.
Untuk tagihan kontingensinya itu mencapai Rp3.805. Untuk garansi yang diterima itu 0. Untuk pendapatan bunga dalam penyelesaiannya itu mencapai pada bulan Desember tahun 2019 itu Rp3.805. Untuk poin ketiga lainnya itu 0. Yang keempat, di sini ada kewajiban kontingensinya. Di mana kewajiban kontingensinya ini pada tahun 2019 bulan Desember itu mencapai Rp48.236.276. Pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis dan mata uang. Pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018-nya itu bersihnya pada tanggal 31 Desember mencapai Rp779.626.717. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu pertanggal 31 Desember mencapai Rp867.067.353. Di sini ada kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi, di mana pada tahun 2018-nya bersihnya itu mencapai pada tahun 2018 mencapai Rp626.717. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu bersihnya mencapai Rp837.067.353. Jadi mengalami peningkatan pada tahun 2019-nya. Di sini ada berdasarkan jangka waktunya. Klasifikasi jangka waktu yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018-nya bersihnya itu mencapai Rp739.626.717. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu mencapai Rp839.667.353. Sedangkan berdasarkan kolektibilitasnya pada tahun 2018-nya itu mencapai Rp779.626.717. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu mencapai Rp839.067.353. Untuk kredit yang diberikan berdasarkan segmen operasinya. Di sini pada tahun 2018-nya itu bersihnya mencapai Rp779.626.717. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu mencapai Rp839.067.353. Di sini ada kinerja keuangan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan entitas anaknya. Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember tahun 2019 disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini ada aset, di mana total asetnya itu pada tahun 2017-nya pada tanggal 1 Januari 2018 per 31 Desember itu total asetnya mencapai 1.127.400.000
rupiah. Sedangkan pada tahun 2018-nya itu total asetnya mencapai 1.296.898.292 rupiah. Sedangkan total asetnya pada tahun 2019-nya sendiri itu mencapai 1.416.758.840 rupiah, di mana pada tahun 2019-nya untuk total asetnya itu mengalami peningkatan. Laporan kinerja keuangan. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasian lanjutan, di sini untuk liabilitasnya, di mana total liabilitasnya pada tahun 2017 itu mencapai 939.667.656 rupiah. Di sini untuk tahun 2018-nya itu mencapai 1.090.664.084 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019-nya itu mencapai 1.183.155.670 rupiah. Mungkin itu saja pemaparan tentang Bank Rakyat Indonesia dan laporan keuangannya dari saya. Jika ada yang kurang atau mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa.